Kalau database sudah siap, struktur table juga sudah dibentuk, serta isi data usernya sudah lengkap, maka tugas kita adalah melakukan query data menggunakan Laravel versi 8. Buka dokumentasi Laravelnya. Yang pertama, saya akan menggunakan database query builder. Katanya di sini, jika kamu ingin mengambil hasil data di dalam table, kalian cukup tuliskan seperti ini, db, nama tabelnya apa, terus langsung di get. Artinya select all from table user. Tapi syaratnya untuk melakukan metode static db ini, kalian perlu panggil dulu kelas db-nya. Kalau di dalam CodeIgniter kan kalian harus meload database supaya bisa mengakses query datanya. Sedangkan di Laravel lebih modern dengan cara memanggil lokasi namespace dari nama kelasnya. Tentu kita jalankan dan menuliskan perintah tersebut di dalam sebuah controller. Maka dari itu saya akan buat controller baru. Karena Laravel terkenalnya dengan fitur artisan, maka kamu bisa menjalankan sebuah perintah untuk membantu dalam membuat apapun. Bisa membuat sebuah controller, model, migrasi, atau generate database header seperti yang sudah kita lihat tadi, dan masih banyak lagi. Untuk itu saya akan lakukan hal yang sama dalam membuat sebuah controller, tapi pakai bantuan si artisan. Silakan kalian buka terminalnya, terus tuliskan perintah php artisan make controller. Artinya kita buat sebuah controller, lalu diikuti dengan nama controllernya. Nama controllernya adalah out controller. Kalau sudah, langsung di enter, maka nanti akan ada pesan controller create successfully. Otomatis controllernya terbuat dan ditempatkan di dalam folder app xttp controller. Isi dari controller defaultnya seperti ini. Keren ya, tinggal kalian buat masing-masing fungsinya di sini. Setelah controllernya sudah dibuat dan di-generate oleh artisan, silakan buat function di dalam kelas ini. Kita buat function namanya index. Lalu di dalam functionnya kita melakukan sesuatu, yaitu membuat sebuah variabel namanya user yang diisi dengan metode static db .2.2, nama tabelnya adalah user, lalu disambung dengan metode get. Kita ambil semua datanya. Jadi perintah ini seperti yang ada di dalam dokumentasinya, ambil atau get semua data untuk tabel user. Terus kalau ketemu, simpan datanya ke dalam variabel user. Tapi di bagian atas kamu harus menentukan lokasi namespace-nya, yaitu menggunakan keyword use, lalu disambung dengan illuminate support db. Saya bisa buktikan dengan menuliskan sebuah metode yang ada di dalam Laravel, namanya dump. Kita coba var dump hasil query data usernya. Yang biasanya kan kita gunakan var dump di dalam PHP native untuk melakukan debug hasil query. Nah, tugas kita adalah bagaimana cara mengakses kelas controllernya melalui browser. Kamu bisa buat web routing di dalam folder route web.php. Di bagian paling atas, saya akan daftarkan dulu routingnya. Route-nya ada di metode get. Kita arahkan ke URL/user. Pisahkan dengan koma, kita akan akses sebuah controller namanya out controller at index. Nama controllernya diikuti dengan nama metodenya. Kita coba simpan programnya. Pastikan servernya dijalankan. Akses melalui browser localhost/user. Kita akan arahkan ke URL yang valid. Hasilnya adalah error. Kelas out controllernya does not exist. Jadi di dalam Laravel versi 8, penulisan routingnya sudah berubah, di mana kamu harus menentukan lokasi namespace dari controller yang mau dipanggil. Coba kamu buka lagi dokumentasi Laravelnya, cari penggunaan routing. Di sini basic routingnya seperti ini. Perubahan yang pertama, di awal aplikasi, kamu harus melakukan use dulu namespace dari
nama controllernya. Pada kasus ini, controller yang mau kita aktifkan adalah out. Lalu tuliskan sintak kurung kotak untuk mereferensikan out class, pisahkan dengan koma untuk nama metodenya, yaitu index. Jadi kalian boleh copy, paste di sini, ganti namanya, sesuaikan dengan nama controller kamu. Kemudian parameter yang kedua bentuknya array. Yang pertama kita aktifkan kelas controllernya, lalu jalankan metode index. Jika kamu simpan dan kembali lagi ke browser, berikut ini adalah hasil datanya. Kita bisa lihat data-data user sudah di-get dengan menggunakan query data. Kalau kalian menggunakan DAM, maka tampilan array-nya atau tampilan itemnya kelihatan lebih keren, berbeda ketika kamu menggunakan vardam, yaitu fungsi PHP biasa, maka hasilnya seperti ini. Datanya tidak bisa kita baca, sehingga ketika kita menggunakan metode DAM jauh lebih baik. Atau yang lebih kerennya lagi, ada fungsi yang namanya dydam atau disingkat sebagai DD. Bedanya kalau pakai sintak ini, maka proses berikutnya tidak akan dilanjutkan seperti halnya kalian menggunakan vardam terus diday. Tapi sejauh ini datanya sudah berhasil kita ambil dan data ini berdasarkan dari database. Tinggal kita kirimkan saja data ini ke dalam view atau template.